sampaikan itu dengan upaya juga mencari sumber lain, mencari referensi lain untuk apa materi-materi ini supaya bisa terdukung, ya, supaya bisa terdukung. Nah, kan mungkin ini persoalan yang nggak akan pernah selesai. Program audiovisual itu nggak akan pernah selesai. Contohnya misalnya kita bicara soal naskah gitu ya, soal naskah. Kita bicara dalam 1 jam soal naskah dan analisnya, nggak akan tuntas gitu ya, tidak akan pernah tuntas. Tapi secara garis besarnya kita akan sampaikan supaya nanti detailnya Anda bisa mencari apa referensi-referensi, membaca buku, mencari e-book atau di Google dan sebagainya. Itu sumber-sumber lain. Sehingga kita berbasis e-learning belajarnya dan supaya nanti juga bisa terlengkapi juga ketika Anda masuk pembelajaran di lab-nya kan gitu. Ini artinya apa? Anda belajar merdeka gitu. Dari sumber manapun boleh, tidak hanya by teaching aja, tapi by learning. Kalau by teaching itu hanya nunggu saya, nunggu dosennya, nunggu Pak Hen, nunggu asdosnya. Tapi Anda bisa by learning, artinya bebas mencari sumber dimanapun. Itu. Jadi materi-materi ini bisa saling melengkapi sehingga memiliki bekal yang cukup untuk produk audiovisual. Itu materi yang akan kita bahas. Lalu kontrak belajarnya kan gitu ya. Kontrak belajarnya itu begini. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah sesuai jam yang sudah ditentukan. Nah, besok minggu depan kita sudah wajib mengikuti kuliah pukul 9.30 gitu ya, 9.30. Jadi jangan molor gitu. Jangan molor, jangan Anda datangnya pukul 10 gitu, masuk online pukul 10. Nah, ini lalu Anda kan banyak ketinggalan gitu ya. Lalu mengikuti kuliah dengan tampilan yang sopan gitu. Satu ketika mungkin saya akan minta Anda tampil, tidak hanya nama saja tetapi juga munculkan wajah Anda. Jangan sampai bangun tidur masih kemul sarung ikuti kuliah. Ini anggap saja ini kuliah di kelas gitu ya, sehingga tetap kita nyaman, tampilnya juga kan seger, habis mandi terus kuliah online ya sama seperti kita kuliah di ini di kelas kan gitu ya. Lalu kehadiran kuliah gitu. Ini tetap masih ada pakai aturan secara akademis bahwa aturannya minimum 75% Anda harus hadir. Tapi bukan berarti Anda 25% itu bebas gitu ya. Manfaatkan dengan baik. Bukan berarti 25% Anda bebas, karpu aku masuk apa enggak ya. Bukan artinya bukan begitu, tetapi itu dipergunakan ketika memang urgen gitu ya. Nah itu apa nanti tidak rugi, tidak apa, tidak malah keliru kurang dari 75%. Tapi manfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian pembelajaran ada 2 tempat ya. AV ini dilaksanakan secara klasikal seperti yang kita laksanakan hari ini, lebih banyak bicara soal teoritik ya. Dan itu nanti akan dilanjutkan penerapannya pada project lab itu, laboratoriumnya kan itu di ruang atau kelas jam yang berbeda kan itu nanti dipandu oleh kawan-kawan asdos kan itu pelaksanaan pembelajarannya. Sudah saya sampaikan sumber belajarnya itu bisa dari mana saja gitu. Tidak hanya bersumber dari PowerPoint atau materi yang sudah kami sampaikan ke Anda, tetapi Anda bisa cari buku yang lain, sumber yang lain. Kalaupun ada perbedaan itu hal yang biasa dan itu bisa dikompromikan, bisa didiskusikan dan itu akan lebih menarik kan gitu. Contoh yang contoh ya yang ini kalau kita ditanya secara umum di film itu ada berapa type of shot gitu, ada berapa tipe shot kan gitu. Orang umumnya nyebutnya banyak kan gitu. Orang nyebutnya banyak, ada 9, ada close up, extreme close up, long shot, medium close up dan sebagainya.
Itu paradigma yang lain. Tapi kalau paradigmanya Roy Thompson itu beda gitu. Ya, contohnya begitu. Roy Thompson itu hanya tiga, gitu. Tiga: simple shot, complex shot, developing shot. Itu saja. Yang lain shot size kan itu. Dan itu masuk kriteria apa simple shot kan itu. Nah itu apa banyak buku-buku yang sedikit berbeda tapi intinya sama sebetulnya. Itu. Hanya sudut pandangnya saja yang cara pandangnya yang berbeda. Lalu yang keenam itu tadi keikutsertaan kuliah yang 75% gitu ya. Bukan berarti yang 4 kali Anda bebas, tidak, itu tidak menyarankan itu, tapi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu kalau ada tidak mengikuti kuliah itu dispensasinya harus diberikan berdasarkan surat resmi gitu ya. Misalkan satu ketika Anda nggak bisa ikut UAS, pakai izin yang resmi supaya nanti bisa teratasi kan itu. Tidak hanya tiba-tiba beralasan, tapi harus menggunakan izin yang jelas, alasan yang jelas dengan surat yang jelas kan itu. Itu lalu tidak makan minum di saat pembelajaran. Nah ini apa meskipun di rumah tapi kesannya harus juga konsentrasi di dalam proses pembelajaran sehingga tidak makan minum gitu ya. Lalu berikutnya itu masalah nilai. Terakhir kan nilai yang akan dicapai setiap kita kuliah. Nah, itu nilai itu akan terbagi dari beberapa hal gitu ya. Ada nilai rata-rata mingguan itu 20%. Ya. Rata-rata mingguan 20%. Lalu praktek pertama itu 20%, gitu ya, 20%. Lalu praktek yang kedua, praktek di akhir semester itu besar nih, 30%. Nanti jenis-jenis prakteknya akan dijelaskan oleh kawan-kawan asdos kan gitu ya. Lalu UTS dan UAS itu wajib juga diikuti karena itu meskipun persentasenya lebih kecil tetapi akan menentukan itu. Itu 15% UTS, 15% UAS. Nah, itu akan menjadi supporting kalau nanti Anda tidak ikuti pasti nilainya tidak bisa optimal. Itu yang apa mesti dipahami supaya nanti Anda wajib mengikuti semua gitu ya. Wajib mengikuti semua supaya nanti tidak ketinggalan gitu ya. Artinya bisa optimal sesuai dengan harapan kalian. Pasti inginnya adalah nilai yang optimal. Nah, mari kita laksanakan itu dengan baik, penuh tanggung jawab. Buku-buku yang digunakan referensi ada di dalam presentasi ini, nanti bisa di-download, di-copy. Bukunya banyak banget gitu ya. Artinya tidak harus semua itu dibaca, tidak, tapi peluangnya untuk mencari buku pedoman audiovisual itu cukup banyak supporternya ya. Hingga nanti Anda bisa cari di mana saja. Ini hanya sebagian saja sebetulnya meskipun jumlahnya sudah banyak, tapi ini hanya sebagian dan Anda bisa mencari dimanapun pendukungnya gitu. Sama-sama akan bercerita tentang audiovisual, mungkin hanya berbeda dalam pengungkapannya karena prinsip-prinsipnya sama gitu ya. Prinsip-prinsipnya sama. Perkembangannya sekarang bisa digunakan untuk Android ya. Lalu fenomena sekarang orang nonton TV berkurang tapi lebih banyak ke YouTube. Lalu bahkan ada channel-channel TV melalui YouTube itu sekarang cukup banyak kan itu. Penonton TV malah jarang. Itu menurut surveinya seperti itu. Nah, kira-kira hari ini yang mau saya sampaikan sebagai pengantar
kuliahnya, sehingga besok di minggu depan kita sudah mulai tahap detail tentang materi kuliah yang akan kita laksanakan dalam 1 semester ini. Kira-kira begitu teman-teman mahasiswa. Adakah yang mau ditanyakan? Saya tunggu beberapa detik untuk siapa yang mau bertanya. Silakan. Jangan malu bertanya loh ya. Karena semua untuk baiknya, semua untuk kalian. Saya berusaha untuk optimal. Tadi saya lupa mengenalkan diri, nama saya Pak Suparwoto, saya dari Yogyakarta. Gitu ya. Sudah bertahun saya mendampingi mahasiswa untuk mata kuliah AV ini bersama Pak Hendian. Gitu. Hanya ini kebetulan selama 2 tahun ini belum bisa hadir di kampus gitu, masih lewat online aja. Monggo yang mau tanya silahkan. Kalau tidak ada, waktunya saya sampaikan ke Bu Mendi. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau Pak Hen melengkapinya. Monggo silahkan Mbak Mendi, Pak Hen, atau dari kawan-kawan Asdos yang hadir di sini. Monggo silahkan. Itu Bu Mendi. Ya, terima kasih Pak Woto. Ya teman-teman, ini tadi sudah ada perkenalan kontrak belajar kita selama 1 semester ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu monggo silahkan. Setelah itu saya akan informasikan pengumuman terkait absen dan lain-lain. Silakan yang mau bertanya. Oke, ini tidak bertanya karena tidak mengerti, ngantuk, atau gimana ya? Saya harap jelas ya, bukan karena terus nggak ngerti. Oke. Saya akan lanjutkan kalau begitu, kalau tidak ada yang tanya. Saya akan melanjutkan dengan absensi. Jadi rekan-rekan, untuk absensi kelas, saya butuh bantuan ketua kelas dan wakil ketua kelas untuk absensi. Bolehkah ada yang bersedia untuk mengabsenkan? 1 ketua kelas, 1 wakil ketua kelas. Ada yang bersediakah? Kok hening sejenak begini ya teman-teman? Ayo yang ketua kelas siapa ya? Ayo siapa yang bersedia jadi ketua kelas? Atau mungkin dikasih usulan nama Bu Mendi dari teman-teman. Oke, baik. Ini berhubung tidak ada yang mengajukan diri. Sebentar, saya ceknya dulu di sini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Wayong. Austin boleh bantu saya, Kak? Ya, Bu. Austin, tolong bisa jadi ketua kelas untuk absensi. Ya, udah nggak apa, Bu. Oke. Austin boleh di-chat nama lengkap dan NRP-nya. Saya akan bukakan otoritasnya dulu. Oke. Sebentar saya buka.
Austin boleh tunjuk satu teman untuk jadi wakil, semisal Austin ada kesulitan koneksi internet atau misalnya sedang sakit, jadi ada yang backup Austin untuk absensi. Boleh tunjuk. Mungkin Niko Wayudi mau nggak? Niko bersediakah? Iya boleh. Oke, Niko boleh tolong dicek ya namanya dan NRP-nya. Cuma 21. Oke. Oke, berdua sudah saya masukkan di berita acara perkuliahan, boleh dibuka. Terserah Austin atau Niko yang akan absen hari ini. Saya aja mungkin. Boleh, silakan. Ini topiknya apa ya, Bu? Mengantar audiovisual. Oke. Teman-teman, sebelum absen, saya mengingatkan kembali bagi yang belum PRS untuk AV, adakah yang merasa belum PRS? Karena kalau belum PRS, teman-teman, kami tidak bisa memasukkan datanya. Jadi tolong pastikan nama Anda sudah tercantum di PRS 1 ataupun yang barusan PRS 2. Untuk kelompok AV, kami memang belum membuatkan kelompok, kami menunggu untuk hasil PRS 2. Jadi tidak akan ada nama yang kelewatan. Nah, hasil PRS 2 kami belum dapat. Kalau teman-teman di SIM sudah ada, tolong segera informasikan ya. Bu, ini saya mau tanya. Buat Ya. jam keluarnya ini sampai jam 10.30 ya? Iya, 10.30 harusnya. Betul. Oke. Ya, habis ini saya share ya QR code. Iya. Siap. Teman-teman tolong disiapkan untuk scan QR code-nya ya. Sambil menunggu QR code, saya mengingatkan kembali untuk kelas B, tolong segera join classroom. Kode kelasnya atau kelas code-nya bisa dicek lagi di kolom chat ya. Sudah aku share ya QR code-nya. Silakan teman-teman segera scan. Austin, mungkin ada beberapa teman yang tidak bisa scan QR code, ada di kolom chat. Oke, nanti tak bantu masukin ya. Oke, untuk Glenn ini PRS 2 kah yang dimaksud? Untuk yang PRS 2 semisal tidak ada di dalam absensi, boleh nanti di chat aja. Minta tolong Austin dicek ya. Kalau belum masuk, di-keep aja dulu namanya. Supaya nanti setelah PRS 2 masuk, baru namanya bisa ditambahkan. Glenn dan tadi siapa ya? Excel ya? Oke, ada Henry juga.
Ya, oke. Teman-teman, semisal ada kesulitan untuk koneksi internet atau teman-teman sakit, silahkan bisa kontak ke saya, atau semisal teman-teman kesulitan kontak saya, bisa kontak ke Austin ya, atau ke Niko selaku ketua kelas dan wakil, supaya nanti bisa saya tahu gitu untuk absensinya. Dan untuk lab belum kita akan belum mulai. Jadi minggu ini dan minggu depan itu belum mulai, lab akan dimulai 3 September. Jadi rekan-rekan tolong dipersiapkan 3 September akan masuk ke dalam kelompok-kelompok. Nah, ini sebagian Bapak Ibu pembimbing kalian sudah ikut dalam meet ini. Nanti kalian akan masuk dalam kelompok kecil dengan pembimbing masing-masing seperti biasa begitu ya. Akan ada materi studio yang dipraktekkan di materi lab yang akan dipraktekkan di dalam lab tersebut gitu. Jadi nanti teman-teman tolong persiapkan diri, persiapkan kamera kalau teman-teman sudah ada kameranya. Bukan berarti kalau tidak ada kamera terus jadi alasan nggak bisa ya. Tadi sudah disampaikan juga bisa menggunakan kamera HP. Yang pasti kalian akan diminta untuk mempraktekkan sesuai dengan materi studio hari itu. Untuk studio ada tugas mingguan, itu akan jadi tugas pertama. Kemudian ada tugas semi besar, tugas kedua, tugas ketiganya tugas besar, lalu ada UTS dan UAS, gitu. Materi hari ini slide-nya akan saya post ke Classroom. Jadi teman-teman bisa kembali membaca, supaya kalau misalnya ada yang bingung, ada pertanyaan, kalian bisa cek kembali sesuai dengan materi hari ini. Apakah sudah selesai scan untuk QR code-nya, teman-teman? Ini kurang 3 orang, mungkin saya panggil aja, Bu. Boleh, silakan. Ruth Gracia Cavella. Ruth Gracia Cavella. Oh, nggak ada, oke. Yeni. Yeni nggak ada, oke. Hendy Hermawan Prasetyo. Hendy Hermawan. Oke, kayak nggak. Oke, udah, Bu. Nggak ada respon. Sepertinya nggak ada ya? Yang Ruth Gracia itu ada di Meet, cuma nggak komen. Oke. Ruth ada di ini ya? Oke, kalau yang Ruth nggak apa-apa, boleh di absen aja Austin, tapi yang dua tadi kalau memang nggak ada di draftnya Google Meet, listnya Google Meet nggak apa-apa, nggak usah di absen. Oh, yang Hendy ada. Oh ya, yang Yeni aja sih, Bu, yang nggak ada. Ya, yang ini nggak apa-apa, nggak usah di absen dulu. Berdasarkan Meet-nya aja. Oke, berarti cuma satu ya? Iya. Oke, terima kasih Austin. Ya, Bu. Oke, nah rekan-rekan ada yang belum bergabung di Classroom, atau bagaimana? Kalau belum bergabung, silakan segera bergabung, karena untuk pengumuman kelas, pengumuman tugas dan lain-lain akan diumumkan melalui Classroom. Ya, Melva
Alfa Rofiana. Silakan bergabung ya nak di ya lah chatnya sudah ketutup lagi. Sebentar. Flash code-nya ini silakan join. Oke. Kita juga ada bergabung di kelas kita ada ini ya mahasiswa exchange student dari Taiwan. Ini siapa ya? Di absen ada nggak Austin? Siapa ya Bu namanya? Masuk di absen nggak ya? Ya, saya lupa lagi. Nanti saya chat aja ya. Saya juga lupa kemarin namanya siapa. Oke Bu. Oke, baik. Iya, silakan. Ada yang present. Siapa tadi? Ada yang mau ditanyakan lagi kah, teman-teman? Oke, ya. Teman-teman yang lain yang hadir di Meet ini saya minta tolong untuk mengingatkan teman-teman yang mungkin tidak hadir atau belum join di Classroom, silakan join. UTS UAS kemungkinan kita akan masih menggunakan Classroom sementara Lentera sedang diperbaiki gitu ya. Jadi sementara pakai ini dulu Classroom. Jadi mohon segera bergabung bagi yang belum bergabung. Begitu. Dan pastikan PRS-nya semuanya masuk ya. Jadi kalian tidak ilegal dalam tanda kutip, kalian ikut tapi di daftar namanya nggak ada gitu. Oke, Pak Hen dan Pak Woto ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin Bapak Ibu Astos? Dari saya cukup Bu. Terima kasih. Cukup Bu Mendi. Ya, baik kalau begitu teman-teman hari ini berakhir sampai di sini. Lab-nya belum mulai, kita akan mulai 3 September. Teman-teman hari ini masih kosong ya, kita selesai hanya pada kelas saja. Lalu kita akan tutup pertemuan hari ini juga dalam doa, kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh menyelesaikan kelas kami pagi ini. Biarlah apa yang boleh kami dapatkan, boleh kami dengar, boleh kami ingat, boleh kami praktekkan juga nantinya dalam lab-lab yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Woto, Pak Hen, Bapak Ibu pembimbing dan teman-teman. Kita ketemu minggu depan ya, 9:30. Ketemu minggu depan, Pak Hen. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Pak Bu. ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Siva. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sayanglah dia Mbak Mendi, Pak Hen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Woto. Terima kasih teman-teman Asdos, sampai ketemu.